Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pratiwi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang angkatan 2018. Offering BK 8. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kondisi pengubahan dalam konseling realita. Mata kuliah konseling behavioristik. Kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, hakikat konseling realita. Kedua, tujuan konseling realita. Ketiga, peran konselor. Keempat, pengalaman konseli. Dan yang kelima, situasi hubungan dan dalam konseling realita. Yang pertama, hakikat konseling realita. Pendekatan realita adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang atau tingkah laku yang terjadi pada saat ini. Kemudian William Glasser memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 3 hal, yaitu 3 R. Apa saja? Yang pertama, realita atau reality. Jadi, individu mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap kenyataan yang ada. Kemudian the right, melakukan yang baik. Jadi, mampu bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Kemudian responsibility atau tanggung jawab. Jadi dalam konseling realita ini, orang yang dianggap sehat mentalnya adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini sudah dijelaskan pada lebih lengkap pada presentasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, tujuan konseling realita. Tujuan utama konseling realita adalah untuk membantu konseli membentuk hubungan atau membina kembali hubungan dengan orang-orang yang telah dipilihnya. Maksudnya di sini agar konseli mampu membina hubungan baik dengan orang-orang yang ada dalam lingkup kehidupannya. Kemudian tujuan dasar konseling realita adalah untuk membantu konseli belajar dengan lebih baik berbagai cara untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara yang tepat. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar ataupun kebutuhan lainnya yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan mendasar dari konseling realita adalah membantu konseli agar memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri dan mampu membuat pilihan yang lebih baik. Jadi agar konseli mampu mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya, dan mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Selanjutnya, ada tujuan umum, membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Otonomi ini adalah kemampuan mengatur, mengontrol dirinya sendiri atau kehidupannya itu tadi. Kemudian tujuan lain adalah membantu orang-orang dalam menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan mereka. Dalam kehidupan seseorang tentu memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu diperjelas kembali. Selanjutnya fungsi dan peran konselor. Fungsi konselor. Pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan konseli dan kemudian konseli mampu menghadapi kenyataan. Hal yang sangat penting adalah membangun hubungan yang baik dengan konseli. Dan konselor berfungsi untuk membuat konseli atau membantu konseli agar mampu menghadapi kenyataan yang ada dalam hidupnya. Kedua, mengajarkan konseli bagaimana melibatkan dirinya dalam evaluasi diri. Jadi konseli berperan aktif dalam merefleksi dirinya, mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian berfungsi sebagai seorang guru dalam hubungannya dengan konseli. Maksudnya di sini adalah menjelaskan bahwa konseling realita ini tujuannya tidak untuk mencapai kebahagiaan. Karena apa? Konselor beransumsi bahwa kunci kebahagiaan adalah penerimaan tanggung jawab dari konseli sendiri. Kemudian memasang batas-batas. Batas yang dimaksud adalah batas dalam hal terapeutik atau dalam konseling dan juga dalam kehidupan. Nah, peran konselor.
menyampaikan pandangan bahwa seburuk apapun segala keadaan selalu ada harapan untuk memperbaikinya. Jadi memberikan konseli optimisme dan keyakinan tersebut. Kemudian sebagai seseorang yang memberikan dukungan dan bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Jadi konselor harus memberi dukungan pada konseli dan membimbing konseli agar mampu menilai tingkah lakunya secara lebih realistis atau logis. Kemudian pengalaman konseli. Konseli memusatkan pada tingkah laku. Jadi tingkah laku apa yang dilakukan konseli. Konselor menantang konseli untuk mengkritisi tingkah lakunya dan mempertanyakan nilai-nilai apa yang didapatkan dari tingkah laku tersebut. Kemudian yang kedua, konseling membuat dan menyepakati rencana. Setelah melakukan kritisi dan pempertimbangan nilai-nilai, konseling merencanakan atau merencanakan itu tadi tingkah laku apa yang ingin diubah dan bagaimana caranya. Kemudian konseling mengevaluasi tingkah laku sendiri, mengevaluasi apakah tingkah lakunya ini tepat atau harus diperbaiki kembali atau diubah. Jadi setelah membuat menyepakati rencana itu, konseli bisa melihat apakah sudah berjalan baik atau belum. Kalau belum berarti bisa diubah kembali. Kemudian keempat, konseli dalam belajar kecanduan positif. Glaser menekankan pentingnya belajar tanpa kritik dari orang lain dalam setiap usaha. Untuk mencapai keadaan itu, kegiatan-kegiatan harus didekati dengan cara-cara tanpa kritik. Sebagai orang yang berusaha memperbaiki, mereka harus dengan seksama tidak mengkritik diri sendiri secara kasar, yang dapat membawa proses pada perubahan yang mengakibatkan diakhirinya proses perubahan secara tiba-tiba. Jadi proses evaluasi atau apapun itu tidak harus secara kritik keras pada diri sendiri. Kemudian situasi hubungan dalam konseling realita atau realitas. Yang pertama, konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseli dan konselor. Jadi, konseli dan konselor terlibat aktif dalam proses konseling, terutama konseli ya. Kemudian, hubungan pribadi ini sangat penting. Kemudian yang kedua, perencanaan menjadi langkah penting dalam konseling realita. Semakin matang perencanaan yang dibuat, maka semakin besar potensi untuk keberhasilannya. Yang ketiga, kunci lain dari konseling realita adalah adanya kesepakatan atau komitmen. Jadi setelah membuat perencanaan, perlu adanya komitmen dari konseli untuk melakukan rencana tersebut. Keempat, dalam praktik tidak akan semua kesempatan konseli dilaksanakan. Untuk itu, konselor mengaplikasikan konsep no excuses. Dalam perencanaan, tentu akan ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan atau tercapai. Nah, konselor tidak boleh fokus pada alasan mengapa hal itu tidak dapat terwujud, tidak dapat tercapai. Itu tidak perlu. Jadi konselor melakukan no excuses, tidak perlu mendalami tentang alasan mengapa tidak tercapai dan tidak boleh mencela, menghina konseli akan kegagalan atau ketidaktercapaian kesepakatan untuk dilakukan. Konselor cukup menekankan pada tanggung jawab. Tanggung jawab konseli diarahkan kepada tanggung jawab konseli atas hal tersebut. Itu dianggap lebih tepat dan efisien. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah materi mungkin atau salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.